Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya perawat Arfan, biasa dipanggil Arfan ya Pak. Nah, pada kesempatan kali ini saya yang merawat Bapak dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nanti setiap perluan atau masalah perawatan Bapak nanti saya yang akan bertanggung jawab ya Pak. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Saya Michael. Oh, sering suka dipanggil siapa Bapak? Mike Oh, saja. jadi Pak, di sini ngobrol-ngobrol di sini saya akan ya untuk membantu masalah tentang Bapak Mama. Gimana yang dirasakan Bapak sekarang? Sekarang kadang sering masih kumat pengen mukul orang yang di depannya gitu ya. Bagaimana? Kenapa Bapak dari rumah bisa nyampe dibawa ke rumah sakit? Apakah Bapak itu membanting sesuatu atau gimana? Ya keluarga yang membawa saya ke sini gara-gara saya sering mukul orang ya. Kadang saya sering banting piring, banting semua perabotan yang ada di rumah. Ya, oke. Nah, nanti kita bercakap-cakap ya Pak tentang pasang Bapak. Nanti waktunya sekitar 30 menit. Untuk tempatnya di sini bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa di sini aja. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak kalau marah itu apa yang Bapak lakukan? Apakah pernah diajari untuk tidak marah atau menenangkan gitu? Pernah? Belum pernah. Tanda-tandanya bagaimana kalau Bapak itu marah? Kadang saya merasa pengen diam, pengen mukul orang banget dulu, lihat orangnya dulu, pandang-pandang dulu orangnya seperti ini. Jadi seperti itu. Terus kalau Bapak marah, Bapak biasanya melakukan piringnya yang di depan ada piring, saya pecahkan banting. Kalau ada orang yang ngajak ngobrol terus kadang-kadang langsung bisa tersinggung, cepat marah gitu. Dengan Bapak marah-marah seperti itu, apakah bisa mengatasi? Tidak. Iya Pak, berarti dampaknya malah lebih buruk ya. Iya. Bisa rusak perabotannya, tidak bisa dipakai, bisa juga orang-orang pada takut Bapak nanti dikucilkan seperti itu. Iya. Oke Pak, hari ini nanti kita ada beberapa latihan ya Pak. Yang pertama nafas dalam dan pukul bantal. Yang kedua itu terapi minum obat. Yang ketiga terapi dengan berbicara yang baik untuk mengungkapkan rasa marah. Yang terakhir itu terapi untuk beribadah ya, spiritual. Nah sekarang kita latihan nafas dalam dulu ya Pak untuk melatih yang pertama. Oke. Nah saya aba-aba, nanti Bapak bisa ikuti aba-aba saya. Yang pertama tarik nafas dulu. Iya, sekarang tarik nafas dulu. Nah, detik 1 2 3 hembuskan lewat mulut pelan. Nah, ini kita 1 atau 2 kali. Ya. Terus yang selanjutnya itu pukul bantal ya Pak. Nah, seperti ini. Ada bantal, ini ditaruh di sini. Nanti ketika Bapak setelah tarik nafas, pukul bantalnya itu sekeras-kerasnya gitu ya Pak. Oke. Nah, sekarang tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan, tarik nafas lagi sambil hembus sambil pukul bantalnya. 1 2 3 pukul. Bagaimana perasaan Bapak setelah agak sedikit marahnya mereda setelah memukul bantal dengan sekuat tenaga perasaannya? Mungkin belum terasa ya, karena baru 1 kali jadi belum terasa. Nah, oke Pak, sekarang coba Bapak lakukan sendiri Pak yang tadi aba-aba. Ya bagus ya. Pak. Nah itu berarti Bapak sudah paham ya. Oke, berarti nanti saya masukkan ke jadwal harian Bapak ya untuk latihannya. Oke, terima kasih ya Pak. Untuk selanjutnya nanti saya akan mengajarkan tadi yang selanjutnya tekniknya. Sekarang bisa dilanjutkan besok di jam yang sama ya Pak seperti sekarang. Tempatnya juga di sini bisa Pak? Bisa. Ya, oke. Terima kasih Pak. Nanti saya kesini lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal dengan saya Pak yang kemarin? Masih Oh iya masih. Oke. Mas Iqmal ya? Iya. Arfan ya Pak. Iya. Untuk selanjutnya kemarin kan saya sudah janji nih mau memberikan terapi yang selanjutnya untuk Bapak. Nah sekarang saya akan mengajarkan lagi terapi yang selanjutnya, yaitu meminum obat ya Pak, dengan meminum obat untuk menekan marahnya. Nah nanti tepatnya di sini sekitar 15 menit saja ya Pak, di sini tempatnya seperti itu. Bapak, iya kabarnya gimana sekarang? Ya karena terapi kemarin agak mendingan, cuman kadang masih kumat-kumatan, pengen bawanya emosi terus. Gimana jadwalnya sudah dilaksanakan kemarin ya? Yang di Kemarin sudah. Ya, bagus. Oke, seperti itu. Nah di sini untuk obatnya saya akan menjelaskan ya Pak. Untuk obat yang pertama, kan di obat itu ada namanya. Misal untuk Bapak Michael, di situ udah ada tulisannya, itu berarti untuk Bapak Michael. Nah terus di obat Bapak itu ada beberapa macam. Yang pertama ini seperti ini, obatnya berwarna oranye, ini namanya chlorpromazine. Nah ini berwarna oranye. Terus yang selanjutnya itu ada yang berwarna putih ya Pak, seperti ini berwarna putih, itu Rihexmedia ya Pak, itu warnanya putih. Nah selanjutnya itu yang warna oranye, itu namanya haloperidol. Nah dari minum obat ini ada beberapa yang harus diperhatikan ya Pak, jangan asal meminum obat. Berarti kita lihat dulu obatnya apa yang akan diminum, terus dosisnya berapa. Semisal 3 kali sehari ya 3 kali sehari, semisal pagi siang sore. Kalau ini 2 kali sehari ya berarti pagi sama malam. Nah, seperti itu dosisnya, waktunya benar waktunya. Orangnya tadi kan sudah di labelnya ada namanya Pak Michael ya, berarti Pak Michael bukan untuk orang lain. Terus dalam meminum obat itu juga jangan menggunakan kopi ataupun susu, tapi menggunakan air putih Bapak, biar itu kan air putih sifatnya netral, tidak mempengaruhi obat. Kalau bisa meminum dan khasiatnya tidak hilang. Selain itu ada juga cara minumnya, ada obat yang disuntik, ada obat yang diminum, ada obat yang ditetesin atau dioles dan yang lain-lain. Kalau ini Bapak itu diminum, berarti menggunakan air oral ya Pak, ditelan seperti itu. Nah, dari ini obat-obat yang diminum nanti ada efek-efeknya ya Pak. Misal kalau minum obat ini Bapak mulutnya terasa kering, itu bisa mengemut es batu. Kalau Bapak kelingan, berkunang-kunang, istirahat saja, jangan melakukan hal-hal yang berat, nanti bisa misal jatuh ataupun tidak sadar. Kalaupun ada yang lain bisa konsultasikan ke dokter ya Pak. Nah sekarang Bapak coba dijelaskan tadi ada misal apa yang harus diperhatikan ya Pak, apa aja coba. Yang pertama, benar untuk siapa ya. Obatnya ya, terus benar obat ya. Terus minumnya ya, itu minum waktunya ya. Terus berapa kali bagus ya Pak. Terus ya. Cara minumnya ke bagaimana ya. Melalui apa obatnya ya. Diminum, apa ya. Disuntik, apa dioles ya. Obat ini diminum ya. Terus apa lagi ya, itu ya sudah, berarti sudah paham ya Pak. Nah nanti ini bisa dimasukkan ke jadwalnya Bapak lagi ya, berarti untuk terapinya biar tidak marah-marah atau tidak cepat marah. Bagaimana perasaannya setelah cakap-cakap tadi? Sudah tahu ya? Saya sudah tahu ya. Tentang obatnya ya. Cara minumnya ya. Obatnya untuk apa ya. Terus bagaimana obat ini diminum, waktunya ya. Seperti itu. Bagus Pak. Tadi kita bicara tentang apa ya Pak? Masih ini ingat tadi kita
obat. Oh iya, tentang obat. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengajarkan tentang berbicara dengan baik ya Pak. Ketika Bapak itu merasa marah, agar orang-orang itu tahu bahwa Bapak itu marah secara baik-baik. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, waktunya. Nanti besok seperti jam sekarang saja ya Pak, di tempat sini Bapak. Oke. Tadi Bapak sedang melakukan apa, kegiatan apa? Duduk ya Pak. Oke, terima kasih. Nanti lanjutkan saja duduknya. Saya pamit ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, masih ingat dengan saya yang kemarin? Masih. Masih. Bapak Iqmal ya. Iya, Pak Iqmaluddin. Iya. Ya, bagus. Oke Bapak. Sekarang, nah kemarin kan sudah diajarkan apa aja Pak kemarin? Masih ingat? Kemarin Yang pertama pukul bantal. iya, pukul bantal. Yang kedua minum obat. minum obat. Nah, sudah di ini? Sudah jadwalnya sudah ini udah ada kan? Udah. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini nanti sekitar 10 menit atau 15 menit saya mau menjelaskan lagi tentang cara yang selanjutnya. Tempatnya di sini ya, seperti kemarin sudah janjian. Nah, selanjutnya itu untuk Bapak berbicara, mengungkapkan bahwa Bapak itu marah dengan baik kepada orang lain. Semisal Bapak sedang kondisi duduk, ada orang yang berbicara keras, Bapak jangan langsung marah-marah. Bapak itu ngomong semisal gini, tolong jangan bicara dengan saya, nanti saya marah, seperti itu. Iya. Ketika di perkumpulan Bapak ditunjuk semua, Bapak naik jadi ketua, misal ketua apa, ketua misal di grup ini, grup kegiatan gitu di rumah di desa gitu kan, Bapak nanti mimpin kerja bakti. Misal Bapak itu marah, jangan langsung marah banting semuanya, jangan. Bapak ngomong, maaf, jangan pilih saya, nanti saya marah, atau nanti saya tidak bisa, nanti saya marah-marah, jadi jangan saya, seperti itu. Kalau Bapak semuanya di tempat lainnya seperti itu, jangan misal Bapak lagi duduk, jangan duduk di situ, nanti saya marah, mending kamu pindah, jangan langsung orangnya langsung dipukul atau diapa. Iya. Seperti itu Pak. Nah, kan sekarang sudah diajarkan, misal praktekkan ya Pak, ada orang yang Bapak lagi santai sini, ada orang yang naik motor pakai suara yang keras, Bapak coba ditegur, bagaimana caranya? Maaf, jangan berkendara motor yang keras-keras, nanti saya bisa marah. Nah, iya bagus. Seperti Bapak sudah paham. Nanti bisa dipraktekkan ya Pak. Selanjutnya pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan lagi untuk yang selanjutnya, yaitu ini beribadah nanti ya, spiritual. Bapak Michael bisa ini mengikuti yang selanjutnya, bisa nanti di tempat ini juga ya Pak, sama nanti jamnya juga sama ya Pak. Terima kasih, bisa lanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya, masih ingat dengan saya? Masih dengan Pak Iqmal ya? Iya, Pak Iqmaluddin. Oke. Bagaimana kabarnya sekarang Pak? Sudah beberapa hari ini kita melakukan terapi? Ya, agak mendingan, cuman masih agak, tapi kumat, tapi jarang sekali. Jadi sudah jarang. Spontan sekali ya, Iya. Pak. Tadi kemarin apalagi, coba kita ingat-ingat. Yang pertama pukul bantal. Iya, betul. Yang kedua minum obat. Iya. Yang ketiga bercakap-cakap yang baik. Iya. Bicara yang baik. Iya. Nah, selanjutnya apa? Oh ya, oke. Selanjutnya untuk hari ini kita berarti tinggal spiritual ya Pak. Nanti sekitar 10 atau 15 menit saya akan kontrak dan mulai di tempat ini yang sama seperti yang kemarin dijanjikan. Sekarang
Bapak itu kalau marah biasanya melakukan apa, kegiatan apa atau yang berhubungan dengan ibadah? Tidak melakukan apa-apa. Oh, tidak melakukan apa-apa. Oke, berarti nanti kalau Bapak mulai marah bisa mengambil wudhu untuk sholat salah satunya, tapi bisa diterapkan juga tarik nafas seperti biasa yang kemarin kan, nafas dalam, tahan, terus hembuskan sambil mengucapkan astagfirullahaladzim seperti itu. Nah, saya contohkan dulu ya Pak. Misal Bapak ini lagi marah, terus tarik nafas, astagfirullahaladzim. Nah, itu bisa meringankan. Untuk yang Bapak kan spontan kadang-kadang kan kumat-kumatan. Ya, coba Bapak diperagakan tadi sudah ini. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Ya bagus. Oke, Bagus, sudah bagus ya dari pertama sampai sekarang sudah seperti itu untuk marah yang tiba-tiba muncul gitu. Gimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol? Ya agak mendingan, sudah mending, terus jarang sekali kumat kayak mukul orang. Sekarang sudah bisa nahan, alhamdulillah ya. sudah bisa nahan. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bertemu lagi untuk mengevaluasi atau melakukan jadwal lagi yang kemarin sudah, ini juga masukkan ke jadwal kegiatan Bapak ya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi latihan untuk beberapa terapi yang tadi saya lakukan. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya, bisa dilanjut kegiatannya. Ya bisa. Ya, nanti kita bertemu lagi untuk latihan lagi, oke Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.